apa namanya, kalau di sini kebanyakan misal kebutuhan untuk akikah, kurban itu kebanyakan larinya ke domba mas. Jadi Oh, berarti kalau untuk warga-warga sekitar sini tuh kalau akikah itu ah, larinya kebanyakan di domba ya? domba bukan Oh, berarti kambing. dengan memanfaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ajar Gembi Farm Channel TV ya. Ini kita lagi mengunjungi di ASF Farm breeding domba dan crossing ya. Ini bersama siapa mas? Jangan mas? Gimana sehat mas? Asis dari Aziz ASFAM Kalisari yang beramat Kalisari ya. Beralamatnya di RT apa mas? Alamatnya di apa mas ini mas? RT 221 Kalisari Taman Celongo Kabupaten Banyumas ya mas ya. Ini anu ya mas, apa konsepnya ini apa mas nih mas? Ini breeding mas. breeding ini ya mas, ini dombanya domba crossingan apa gimana mas? Kalau untuk pejantan saya pakai merino. Oh kalau pejantan merino kayak gini mas ya, kayak gini ya. Kalau yang ini Texel. Texel. Yang ini merino, terusan ada wasi sama garut. Sama Garut juga. Heeh. Kalau untuk betina kebanyakan jenis dumer ya. Dumer apa dumer? Dumer. Ini kapasitas berapa ekor ini mas di dengan mas? Ini sementara 72 kalau nggak salah. 72 ekor ini ya. Ini 72 ekor ini semuanya itu di breedingkan atau di gimana mas? Maksudnya tuh breeding apa ataupun pengemukan ataupun gimana mas dengan konsepnya ini mas di kandang ini dengan? Biasanya saya jual itu lepas sapian mas. Oh berarti jenengan breeding itu yang dimaksud breeding itu dalam arti dikawinkan nanti keluar anak, setelah punya anak itu setelah lepas sapi itu baru dijual gitu mas. Nah, Oh berarti modelnya tuh sebulan itu setahun itu bisa jual 2 kali ya mas? paling tidak 2 tahun 3 kali mas. 2 tahun 3 kali jual. Hmm. Ini apa mas, beternak seperti ini tuh udah lama apa belum mas? Kalau untuk breeding sekitar kurang lebih 5 tahun, tapi sebelumnya sudah pernah pengemukan sekitar 6 tahun. Oh berarti pengemukan itu awal mulanya itu pengemukan dulu. Yang merintis itu kan bapak sama adik saya pertama. Oh Terus pas 2019 kan corona tuh. Awalnya kan saya bermain di usaha yang blender karena harganya juga apa istilahnya nggak bisa apa nak itu loh buat nggak bisa ngejamin ya mas ya. Terus akhirnya beralih ke kambing. Hmm. Mas nih, apa ngomong-ngomong nih mas, ini dari segi breeding ini sampai dalam kapasitas 72 ekor itu, ini yang melihara ini berapa ekor mas? Apa yang melihara itu berapa orang mas? Untuk anak kandangnya gitu loh. ini kan termasuknya untuk usaha keluarga, jadi sekeluarga itu Oh, ngebantu ya? ngebantu semua. Oh berarti ini nggak ada jadwal-jadwalan ataupun apapun ya mas? Jadi ini kerjasama antara keluarga ya mas? Usaha keluarga, jadi satu keluarga itu ada apa namanya kerjanya masing-masing. Oh jadi ada yang ngarit, terus sana ada yang ngasih makan gitu ya mas ya? Nih mas, ini selain ini nih pakannya apa mas? Ini untuk breeding seperti ini nih pakan-pakannya itu apa mas? Kalau saya pribadi biasanya rumput sama ampas tahu paling. Rumput sama ampas tahu. Tahu. Oh ya kalau di sini kan gudangnya ampas tahu ya mas ya? Tahu ya. Heeh. Ini berarti nih kalau untuk breeding semua ini indukan ini ada berapa ekor mas di sini mas? Berapa? 40. 40 ekor. Berarti yang sisanya itu pejantan ya? Jantan sama cempe. Oh, cempe-cempe gitu ya. Nih Mas, ini kenapa kok sampean larinya ke ini Mas? Apa namanya larinya ke domba ataupun gak yang Jawa-Jawa gitu? Itu gimana Mas? Maksudnya awal mulanya gitu loh Mas. Jadi kan kambing itu kan banyak Mas ya kan? Ada Jawa, ada Etawa, terusan domba ya kan? Kenapa jenengan lebih ininya larinya ke ini Mas, ke domba? Itu awal mulanya gimana Mas? Kalau domba menurut saya pribadi perawatannya lebih mudah mas. Lebih mudah? Dari perawatan segi pola makan itu
Karena di sini kan nggak ada ramban. Oh, rumput ya Mas ya. Heeh. Berarti sampean juga nanam juga Mas? Nanam sekitar 3.000 meter persegi. Itu odot. Odot, pakcong, dan jibat, sama red nape. Ini Mas, ini apa jenengan ini apa ya namanya? Kenapa kok tadi langkahin jenengan gitu kan? Kan tadi pengemukan pertama nih ya. Nah, pengemukan dengan breeding itu lebih enak mana ya ketimbang pengemukannya Mas? Kalau breeding itu kan mungkin waktunya lama ya Mas. Kalau namanya pengemukan itu mungkin bisa sampai 6 bulan. Itu kan bisa. Tergantung kita bisa formulasi kapan. Iya benar. Itu gimana Mas? Breeding Ini, Mas. biasanya pertama lebih lama. Jadi kalau misalnya orang mending jangan breeding dulu, mending awal-awal untuk peternak umum mending pengemukan dulu supaya Bisa ngerasain ya Mas ya? rasain dulu. Karena kalau istilahnya langsung breeding, nanti bisa kaget. Kagetnya itu gimana Mas? Maksudnya kan tadi sampean jenengan tuh awal mula ya, maksudnya untuk para apa namanya, untuk para pemula itu disarankan untuk ke pengemukan dulu, itu gimana Mas? Kok nggak langsung ke ini tuh, resiko atau apanya gimana Mas? Ataupun keuntungannya ataupun gimana Mas? Pertama kalau untuk yang benar-benar pemula kan istilahnya belum pernah. Kalau langsung breeding biasanya banyak kendala yang belum bisa ngatasin gitu loh. Kalau pengemukan kan 4 sampai 5 bulan lepas. Bisa lepas ya Mas ya? Kalau untuk pemula kan biasanya masih ada rasa bosen gitu loh. Biasanya gitu. Misalnya kalau breeding kan minimal 8 bulan baru dapat sampai lepas sapi. Tapi kalau misalnya pengemukan 5 bulan bisa dijual. Oh iya ya, kalau namanya breeding pengemukan itu kita misalkan melihara nih di usia 7 bulan, nanti kita setelah melihara 5 bulan nanti bisa dijual ya Mas ya. Dan di situ kita udah bisa dapat keuntungan ya Mas ya. Tapi kalau untuk breeding kayak gini, ini karena makan waktunya lama, mungkin resikonya juga lebih gede lagi ya Mas ya. Kalau yang ngerawat kan misal apa istilahnya untuk breeding nanti kan ada siklus misalnya kawin, nanti lepas kawin. Kalau belum bisa merawatnya nanti resikonya sampainya babak gitu. Kayak lepas sapi itu kayak gini nih Mas ya. Bukan, ini yang Ini masih dere-dere ya, masih dere-dere ya. Kalau yang lepas sapi yang mana Mas? Oh ini kandangnya gede banget nih ya. Oh yang kayak gini nih Mas. Ini yang lepas sapi nih Mas. Ini berarti siap dipasarkan gitu Mas? Ini kebetulan ini sudah pesanan orang. Oh ini udah pesanan orang. Oh ini kayak gini nih jantan betina atau betina semua Mas? Ini ada jantan sekitar 3 ekor, betinanya sisanya betina ya. Oh berarti jenengan itu dari segi pemesanan berarti sudah ada ya Mas? ya alhamdulillah ada terus Mas, tiap bulan Mas. Ada terus ya. Jadi malah lebih enak ya Mas. Jadi dibilang kita hanya merawat kambingnya, pemasaran itu memang udah ada pesanan-pesanan sendiri, nggak kita harus menjual ke pasar ataupun enggak ya Mas? Enggak, paling kalau yang dijual pasar biasanya indukan yang sudah habis. Oh indukan-indukan yang secara kasarnya udah laktasinya udah tua lah ya, udah enggak. Itu kan sudah bilang nggak berarti ini saya jual ke. Nih Mas, ini ngomong-ngomong kalau yang lepas-lepas sapi ini nih usia berapa Mas ini Mas? Biasanya saya lepas sapi itu 3 bulan lah. Usia lepas sapi itu 3 bulan. Berarti ini udah sekitar 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Biasanya lepas sapi 3 bulan, nanti sekitar 2 minggu. Saya rawat dulu. Nah, 2 minggu, nanti baru dikirim ke yang ini kayak gini nih Mas, maksudnya ini kayak gini nih harga kayak gini nih Mas sampai berapa Mas? Berapa jutaan Mas? tergantung kualitas Mas. Biasanya saya menjual mulai dari harga 1 juta sampai 4 juta Mas. 1 juta sampai 4 juta. Itu berarti masih bahan lah ya Mas? Masih bahan. Masih bahan lah ya. 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan berarti ada dari harga 1 juta sampai 4 juta ya Mas ya? Apa namanya, kalau di sini kebanyakan misal kebutuhan untuk AKK
kurban itu kebanyakan larinya ke domba mas. Jadi Oh, berarti kalau untuk warga-warga sekitar sini tuh kalau aktivitas larinya kebanyakan di domba ya? domba bukan Jadi kambing. dengan memanfaatkan situasi itu. Betul. Mas, ya. Cerdas banget. Mas, ini kalau kayak gini, ini udah siap dijual juga mas? Belum. Kalau yang ini indukan sama pejantan mas. Oh, berarti ini salah katanya di breedingannya mas. Berarti ini satu kotak mas ya, satu kandang ini perjalanannya berapa, induknya berapa mas? Jadi kalau saya pribadi biasanya kalau pejantan satu induknya sekitar 5 sampai 7 ekor mas. Oh, Karena berarti satu jantan induknya 5. karena ini melihat apa namanya luas kandangnya. Oh, lihat tergantung kandangnya ya mas. Kecuali kalau kandangnya luas, misal diisi 15 bisa lebihnya lagi. Memang ini lahannya ibaratnya itu terbatas, tapi kan ibaratnya kan ini lahan terbatas juga bisa nampung sampai 72 ekor ya mas ya. Ini kan berarti penataan kandangnya itu memang benar-benar dari segi itu di bawahnya itu ada apa ya mas? Itu, mas? Sebelah sana mas, sahabat. Jalan itu, Mas. Yang ini mas. Ada ikan juga kan mas, gimana mas? Oh iya itu ikan bawal sama biasanya. Oh berarti ini apa ya mas, apa namanya, produksinya jenengan ini ya mas, apa namanya, jadi ini kotoran-kotorannya ini ditampung kayak gini, tapi air kencingnya tuh buat ini atau gimana mas? Iya ini kan ada apa istilahnya jaringnya ini. Ada jaringnya. Nah tujuannya itu buat supaya Kotorannya itu lari ke sini. kotoran sama fases itu nggak nyampur mas. Jadi nggak kotoran sama urinnya itu nggak nyampur. Jadi nggak timbul amoniak gitu loh. Jadi nggak menimbulkan bau. Oh iya betul. Ini kan kadang di samping rumpah. Kalau misalnya nggak diakalin kayak gini kan nanti bau kemana-mana gitu loh. Oh iya benar mas. Jadi malah ini ya mas, mengganggu masyarakat sekitar. Ya, Betul. Berarti ini ya mas, apa ini ilmu lagi ya mas. Jadi penataan kandangnya itu air kencing dan kotorannya itu dipisah ya mas. Dipisah supaya nggak menimbulin amoniak. Oh ya, supaya tidak menimbulkan amoniak ataupun bau ya mas ya. Karena di sini kan di tengah-tengah pemukiman ya, dengan kapasitas kambing banyak kayak gini, kalau nggak bau, kalau bau mungkin dikomplain sama tetangga. Betul. Ya, mas, ya. Oh iya mas, ini kalau awal mula jenengan model kayak gini tuh dulunya tuh berapa rupiah sih mas yang harus dikeluarkan mas? Dulu sampai seperti ini gitu mas. Awal pertama modal sekitar 30 jutaan mas. Awal mula modal untuk beternak itu 30 juta. Kandang masih seadanya, yang ini kan termasuknya kandang masih baru 5 tahun. Yang baru ya. Yang lama kan itu yang udah dibongkar. Yang di sebelah sini. Sekitar 30 jutaan pada waktu itu buat beli pengemukan yang jantan semua mas. Oh, pertama itu 30 juta itu dapat berapa ekor mas? Sekitar 30 ekoran. Berapa? 30 ekoran. 30 ekor. Karena pada waktu itu sekitar harga cempean itu sekitar 1 jutaan lah kurang lebih. Oh ya. Jadi anu ya mas, apa dulu itu pertama itu awal mula tuh di pengemukan. Pengemukan dulu. Nah kalau pengemukan itu untungnya sama breeding ini berarti dibilang jauh ya mas? Jauh mas, karena lagi gini, logikanya kalau misalnya beli harga 1 juta, paling dijual sekitar 15, 17 gitu loh. Kan itu kan udah bisa dihitung, berarti kan per ekor dapat 700.000. Itu selama kurun waktu 5 sampai 7 bulan. 5 sampai 7 bulan. Sedangkan breeding, misal katakanlah anak tunggal, biasanya kan saya jual itu harga sekitar 2 jutaan. Nah itu dalam kurun waktu 8 bulan. Oh jadi ini ya mas, apa namanya, keuntungannya itu lebih besar ketimbang pengemukan. Makanya kan ini ya kawan ya, jadi kalau untuk beternak itu konsepnya itu seperti ini ya, kalau untuk di domba ya. Jadi pertama ya kita belajar dulu di pengemukan ya. Betul. Jadi antara pengemukan dan breeding itu nanti kita bisa bakalan merasakan hasilnya gede mana, potensi yang besar itu mana, kita pilih ya mas ya. Iya betul. Mas, ini kayak gini, makannya jam berapa? Jam belum masih kosong mas. Ini biasanya saya ngasih makan itu 3 kali mas. Pagi sekitar jam 8, sore sekitar jam 3, sama nanti sekitar jam 6. Oh jam 6 maghrib itu makan lagi? Makan lagi.
Tujuannya supaya Tujuannya gimana mas? Kok makannya bisa 3 kali gitu mas? tujuannya supaya nafsu makannya bagus, nggak pala pilih, terus nggak ada sisa mas. Oh iya benar. Kalau langsung sekalian 100% nanti kan sisa, Oh iya benar. mubazir mas. Jadi lebih baik kita mipil aja ngasih makan. Ah, betul. Jadi kata 3 kali nggak apa-apa. Yang penting makan itu nggak bakalan sisa dan nggak bakal mubazir ya mas. Betul. Benar, mas. Karena kan kalau dibilang domba itu kan makan apa aja bisa ya mas. Bisa, Nah, kayak di Indonesia ini bisa bersih, Bersih. ya mas. nggak ada sisa sama kali. Oh iya mas, tadi bicara tentang modal udah ya, jadi awal mula ya. Jadi kalau untuk keuntungan untuk saat ini mas, jenengan itu harian, metodenya ataupun bulanan atau tahunan mas? Untuk penghasilannya jenengan gitu. Kalau untuk saat ini bisa 1 bulan bisa sekitar 5 ekoran lah kurang lebih. 5 ekoran. Oh berarti 1 bulan itu bisa punya pendapatan atau keuntungan itu sekitar 5 ekoran. 5 ekor. Itu setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan dari 70. Dari 40 indukan lah ya. Oh dari 40 indukan. Oh iya betul. Tapi kalau misalnya satu bulan itu tadi itu sekitar 7 ya mas? Sekitar 7 induk atau sekitar 5 cipek. 5 sembilan. Berarti kalau misalkan cipeknya dibikin berapa 1 jutaan lah ya mas? Berarti sebulan ini mendapatkan 5 juta ya? 5 juta. Ini sangat apa ya? Sangat menginspirasi buat. Jadi